Nakama kembali lagi bersama gue Renofrianus, kapten dari bajak laut Sunny Go dan Pandai kita kedatangan Nakamawati yaitu Nakamawati. Iren. Nakamawati. Di podcast paling One Piece, apalagi kalau bukan Sunny Go. Nah, selamat datang di kapal kami. Thank you loh Kak udah diajakin ke sini. Iya dong. Oh, ya. Kita tuh semua nakama kita perhatikan. Oh iya. Jadi kalau ada perempuan, wah ini nakama, kita Nah, aja. karena perempuan di dalam dunia One Piece nih nyaris jadi Iya. anomali ya. Oh, Nyaris, iya. karena jarang banget, makanya keren banget kalau ada Nakamawati tuh minta ampun. Sebenarnya di kerennya. luar negeri banyak ya. Iya. Di luar negeri banyak. Kayak siapa teman lu yang suka Luffy? Yang orang suka bule? Oh, Gizem. Gizem. Tapi Jadi tetap lah dibanding cowok banyak cowok ya. iya, iya benar. Karena bajak laut ya kali. Waktu gua ke Kumamoto ternyata barengan sama dia. Iya benar, di hari yang sama. Iya. Iya, Jadi sama ada orang Jerman. ada nakama cewek gitu orang Jerman. Dia ke Kumamoto juga. Gue juga ke sana, tapi kita nggak saling kenal. Benar. Tapi ketemu. Tapi jadi kenalan nggak tuh? Enggak. Enggak, karena dia lagi bawa tour. Iya, gue lagi tuh dan gue nggak kenal aja. Iya. Baru dikasih tahu itu pas gue pulang ya sama lu ya. Dia bilang Gitu. kayak ketemu si Arya deh ini. Gitu. Nah, coba kalian kenalan. Di Kumamoto ya. Itu Kumamoto. chance-nya kayak kecil banget. Tahu nggak Kumamoto tahu kan? Tahu Kak, aku pengen banget ke sana sih. Kenapa pengen ke sana? Iya kan karena kayak itu kampungnya Oda kan. Terus semua statue-nya si Mugiwara kan lengkap di situ kan. Oke, aduh pengen banget pas kakak yang bikin tuh gue pengen, tapi masalahnya gue tahun lalunya tuh udah ke Jepang, tapi emang cuma Tokyo doang. Ya udah. Kalau misalnya gue bikin lagi mau nggak? Mau, tapi kayak nabung dulu ya. Iya. Nabung dong, bisa. Nabung dong. Gue juga mau nabung. Iya, Bareng Kumamoto ya. nakama. Iya. Oh, berarti next batch kita nih. Sip. Sip. Ih, bajunya sama. Iya, lupa bajunya sama. Lupa itu nggak janjian ya. Makanya kayak udah Romance loh, down. chemistry, Romance down. romance Ini down. podcast kita yang lama ya. Ah, Iya, iya. yang Romance sebelumnya. down, romance down. Kalau dilihat nakama Iren ini sangat One Piece, sepatunya pakai sepatu fans Dia One perlu Piece. kayak ngangkat kaki gitu nggak sih Di gue? kamera. Oh, kelihatan ya. Ekstrim banget ya. Ekstrim. Emang kayak One Piece banget, karena kan kayak sebagai nakama terus diundang ke podcast Sanigo, kayak aku harus menunjukkan identitasku sebagai nakama di sini. Wah, Jadi gila, kayak respect. Ini dia. One Piece. Ini dia. Benar. Kita kemarin undang cewek tuh Yamato ya. Yamato. Dia cosplay. Oh iya, cosplay Yakult ya. ya. Heeh. Yakult. Iya. Tapi dia hanya suka useless Captain Kid. Ah, Jadi menurut dia Sekali. Kid lebih atas ini Dari One Piece. Ini Kid. oh, oke. Ini aneh nih. Ini unik sih. Unik, tapi menarik. Jadi Menarik. 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 Prosot gue. Jarang-jarang orang yang suka kid dan kayak cewek tuh mengagungkan kid Itu banget. dia. Jadi combo tuh ya. Kids aja udah jarang. Dan ini mengagungkan Kid di atas One Piece. Di atas One Piece. Di atas Oke. One Gila. Piece. Kalau Iren suka siapa di One Piece? Aku mainstream, aku paling suka Luffy Luffy. sama Zoro. Tetap mainstream ya. Oh. Cuman kalau yang Dua underrated, member awal ya? Dua yang berawal itu. Tapi kalau Kenapa? underratednya tuh si Bonchan. Bonchan. Oke. Kenapa suka Bonchan? Soalnya Bonchan tuh dia bukan temen nih, nggak satu circle. Iya. Tapi dia tuh kayak punya niat atau tulus untuk nolongin si Luffy gitu. Betul. Terus dia kayak ngehargain value-nya Luffy yang emang menjunjung tinggi persahabatan. Iya, Itu sih aku respect sama Bonchan. Karena kan sebelum kenal sebelum jadi musuh, mereka berteman dulu sebenarnya. Iya. Di ini apa? Di arah ke Little Garden tuh. Benar. Yang lagi mancing. Iya. Iya. Secara teknis musuh tapi belum bermusuhan. Belum. Karena mereka belum pernah ketemu, malah temenan dulu. Temenan dulu. Di party itu Vivi ngomong, maaf ya gue nggak sadar soalnya gue cuma tahu infonya dia adalah Okama, pakai angsa dan gue anjir itu mah udah Paling jelas geblok banget. dia emang. Lemot ya. Vivi lemot. Lemot ya. Kalau Luffy dan Zoro kenapa? Tapi sebelum bahas yang mereka, gue penasaran part Bonchan mana yang Iren paling suka sebenarnya. Nah, Kan banyak kan ada Banyak dia pasti Banyak. lumayan. nyelamatin Luffy di Alabasta, Impel Impel Down. Down. Iya. Udah sih dua itu. Dua itu Oke, sih. siap. Yang itu tadi temenan dulu Oh sebelum iya, bosan iya, juga iya. seru. Bener. Oh sama cover story juga ada. Story. cover betul. Part story. paling Banyak deh porsinya. Part paling menyenangkan. mengingatkan Impel Down sih. Impel Soalnya Down. tuh dia yang benar-benar ngebantuin Luffy banget kan buat yang sampai yang ke level bawah itu. Iya, betul. Ya kan?
Terus sampai akhirnya ngebebasin Luffy dan yang lainnya gitu. Dia yang udah gue yang berkorban aja, gue stay di sini, kalian pergi sana. Kayak gitu. Itu gue ngena banget sih kan. Pahlawan ya. Pahlawan banget. Itu oke sih, dan part dia nyemangatin Luffy itu juga gila sih. Nah, kamu mungkin setuju ya ketika Luffy udah tersiksa. Iya. Dia tetap ngasih semangat dan buat gua itu dukungan moral yang gokil sih, sampai dia berdarah-darah loh. Iya. Teriak doang loh. Luffy Gunberet, kan dia ngomong gitu. Iya. Nah, yang unik ini gue baru sadar juga dari kata-kata Iren tadi. Dia nggak satu circle sama Luffy, tapi bisa masuk. Bener-bener malah ini banget, kuat banget ya. Bener. Gila, itu keren banget. Karena Bonchan ya itu satu-satunya Okama yang menyenangkan sih buat gua. Benar. Dan dia memang bisa berteman ke siapa. Terakhir kabarnya dia jadi ini, satu newcomer. Iya. Oh gitu. Iya. Oh. Dia masih hidup. 5.5 ya. Dia di level 5.5. Menggantikan Ivankov. Karena Ivankov bebas kan tadi, Iya. pengorbanan dia. Benar. Tapi itu ini ya, tadi apa? Luffy ya? Luffy sama Zoro. Luffy sama Zoro. Alasannya? Ya alasannya jelas ya, maksudnya kayak Tokoh utama lah ya. Tokoh utama, tapi maksudnya selain tokoh utama, kayak karakter Luffy ini tuh unik gitu. Dia benar-benar berjiwa bebas, terus orang yang apa ya, determinasi gitu ya. Kayak kalau dia punya tujuan, udah itu set gitu. Gak terpengaruh apapun, pokoknya apa nih? A gitu. Triple bolognese. Triple bolognese. Ini menu baru di One Piece Cafe. Belum pernah lihat. Wow. Karena kita kan tappingnya di One Piece Cafe, tempat paling One Piece di se-Indonesia. Silakan yang sembilan cocok-cocok ya. Oh iya, kemarin sempet baca komen di episode yang sebelumnya. Katanya Bang Arya suruh tunjukin makanannya biar agak kelihatan. Nih. Nakamanya nih, gua tunjukin nih. Gitu. Ini namanya Triple Bolognese. Ini menu baru yang ada di One Piece Cafe tuh. Nah, jadi Nakama bisa tahu dan bisa datang ke sini ya. Gue triple apa ada 4? Iya. Isinya kali ya? Oh, isinya. Saya triple ya? Betul. Oke. Tapi, gue jadi penasaran nih. Dari cara lo ngomong, bener-bener mengikuti One Piece segitu nih ya? Iya. Gue juga Lumayan nangkepnya lah. gitu. Dari tahun berapa? Dari apa? Tahun berapa? Kalau start maraton lagi dari awal tuh 2018 akhir. 2018. Iya. Sebenarnya sih waktu kecil emang ngikutin nih. Tapi pas dia berhenti tayang, betul. Udah hilang gitu aja. Karena pendek ya. Karena pendek kan. Terus pas udah ini gede, gue sambil cocol ya. nggak menyadari adanya One Piece itu ternyata masih ongoing, masih eksis gitu. Betul, banyak yang nggak tahu. Iya, banyak yang nggak tahu. Dari 2018 akhirnya ikutin lagi. Kenapa? Triggernya apa? Triggernya, nah nih, topi ini nih. Ini nih. Jadi tuh kan ini topi pemberian kan. Oke. Terus dari siapa? Oke, someone special. Dari someone precious. Luffy-mu ya? Iya, dari Luffy-ku, dari kaptenku. Dari kaptenku. Ya, terus ya udah nih, aku kan pakai nih ke kampus. Terus temen aku cowok. Oh, waktu make belum tahu ini apa? Aku udah tahu One Piece nih, tapi kan dia nonton di RCTI. Oh iya. Tapi cuma tahu doang. Cuma tahu One Piece kok lucu banget gitu kan. Terus ya udah, sebenarnya waktu yang pas si someone special ini ngasih aku, ini dikit dia, soalnya gue dapat ini dari atlet. Jadi waktu tahun 2018 kan ada Asian Games ya kalau nggak salah ya. Iya. Soalnya ini brandnya Asian Games kan. Terus ini dari atlet Cina kalau nggak salah deh. Dan dia kayak suka banget di topi. Terus kebetulan dia sama si cowok aku ini kayak thank you banget. Benar. Ini hadiah gue buat lo gitu loh. Jadi ini sebenarnya spesial juga. Gila. Karena Asian Games 2018. Iya kan. Dan dia start marathon 2018. Kayak Sengs ngasih topi ya? Iya kan. Gue nganggap ini kayak gila. Topi jeraminya nih gitu kan. Oke. Jadi dikasih sampai kenapa bisa? Emang cowok lu di bagian itu juga kerjanya? Iya, jadi panitianya gitu kan. Dan ini tuh sebenarnya bukan yang kayak brand of collab yang waktu itu ada di sini gitu. Emang ini emang punya si atlet ini doang. Benar. Dia kasih sebagai rasa thank you, terus ya udah. Atlet apa kalau boleh tahu? Apa? Atletnya atlet apa? Atlet lari waktu itu. Cuman nggak tahu siapa namanya. Pokoknya atlet lupa Cina ya. Terus ya udah, karena cowok aku nggak suka pakai topi, jarang lah pakai topi, dia kasih ke aku lah gitu. Dengan pesan lu jaga baik-baik ya gitu kan. Oh, berarti atlet Cina itu Roger. Yang ngasih topinya ke Sengs sebagai pacarnya Iren. Pacarnya Iren sebagai Sengsnya. Memberikan topi ini ke Iren sebagai Luffy-nya. Luffy, benar. Karena
setiap orang punya sense sendiri ketika untuk baca One Piece. Betul. Nah, ini triggernya ya. Iya. Ini topi jeraminya. Dikasih. Tapi pacarku nggak sampai kayak motong tangannya ya. Oke. Gitu Tapi kaki kan. Kaki. Oke. Pas dikasih kayak, oh ya udah. Ya udah. Dia ngomong gitu, ini jaga baik-baik ya gitu. Iya, jaga baik-baik ya gitu. Oh iya, yaudah deh, nggak apa nih lucu ada One Piece-nya walaupun nggak ngikutin. Udahlah, langsung tuh kayak beberapa hari kemudian pakai ke kampus. Pas pakai kampus, dinotis sama temanku cowok. Oh iya. Ren, dia langsung kayak excited gitu. Ren, lu ikutin One Piece? Bilang enggak sih waktu kecil doang. Lu harus ikutin gitu. Dengan semangat menggebu-gebu lu harus ikutin gitu. Pokoknya ceritanya seru banget kan. Apa yang seru gitu? Seru banget. Jadi terus kayak aku ke recall lagi, bentar deh, One Piece tuh yang si ini kan, bajak laut manusia karet, Luffy. Iya. Masih ada orangnya, masih gitu kan. Ya itu karakter utama Ren gitu. Anjir kayak nenek-nenek yang masih hidup loh. Bener. Oke, ini momen dimana ternyata masih ongoing ya Masih One Piece ongoing. ya gitu. Terus kaget lah, gila 2018 terus Ini dari kecil masalahnya. Dari kecil. Gila, gue baru tahu ini ngelebihin tukang bubur naik haji nih gitu kan, kayak lama banget gitu. Akhirnya dibaca, akhirnya baca menonton. Lo nonton aja Ren, ini sekarang udah nyampe, kalau nggak salah Whole Cake Island deh, 2018 itu. Ya udah, akhirnya gue nonton, tapi lo harus nonton dari awal ya Ren, gitu. Pokoknya udah benar-benar merintah tuh, nonton dari awal, oh gitu ya udah deh. Coba nih, pas lagi liburan semester, udah deh nonton dari awal. Oh terus yang kayak pas episode awal, oh iya masih inget nih gue ceritanya, oh iya kocak gitu, oh iya. Tapi ilusinya adalah ketika colo ngasih dia nggak nyuruh nonton ya? Nggak nyuruh nonton gitu. Malah temen lu. Jaga aja, iya bener-bener. Dia ngikutinnya tuh anime lain. Loh, dia nggak baca One Piece? Dia nggak baca One Piece, nggak ya. Loh, wah menarik. Wah menarik banget ini. Berarti sebenarnya Roger ngasihnya kebagi. Harusnya ngasih ke temennya dia yang menggebu-gebu. Untung ketemu temen lu. Untung ketemu temen. Tapi gini ya, memang pernak-pernik atau apapun tuh bisa jadi untuk pick up line ngobrol. Oh iya. Betul dong. Sih. Lu pernah ada pengalaman itu? Iya. Cil? Iya, pernah. Pas apa? Lu baju One Piece kah? Apa? Iya, baju One Piece, terus nanya nakama juga ya, gini ya, terus ngobrol, jadi temenan, kenalan. Cil lebih sering ngobrol orang bule ngobrol. Gitu ya. Makanya tadi lihat ini agak sedih, ini keren banget. Soalnya aku panitia Asian Games, aku punya topi ini dengan brand ini Asian Games. Oh iya. Tapi nggak ada One Piece-nya. Di sini Asian Games, makanya ini keren banget. Ini pasti dari atlet luar negeri nih. Nah kalau gua waktu itu punya temen gara-gara SMA dia pakai pin Laruku. Laruku. Tahu. Kan jarang ya saat itu buat gue pribadi jarang ada orang yang suka band Jepang. Pas gue liat nih, kok suka ini ya, gue samperin. Lu suka Laruku juga? Iya, lu juga. Akhirnya berteman sampai sekarang. Dari SMA. One Piece pun begitu, karena tato. Jadi, lu suka One Piece ya? Jadi akhirnya ngobrol jadi berteman. Ini bukan karena tato sih, muka lu tuh udah ada di mana-mana. Enggak, sebelum iya sih. Tapi kakak tuh kayak bagiku bapaknya One Piece sih. Gue punya pertanyaan nih, pas banget nih. Gue denger Iren itu penggemarnya Arya. Ini nih dari kapan dan Iren nih tahu dari mana ya, meskipun karena One Piece. Pernah nanya sih, karena gue juga ngeliat muka Arya di mana-mana ya. Oh, ini menu baru lagi nih nakamanya. Apa nih menu baru? Namanya apa? Ini salmon roll. Kayak sushi gitu ya? Kayak sushi. Iya. Wah, dimakan. Ini sambil dimakan ya? Iya. Ini gua doang nih yang makannya. Silakan. Silakan dimakan. Ambil ya. Iya. Oh gitu, pakai men. tangan nggak apa? Iya, boleh. Ini mah cuma pakai tangan. Oke. Emang pakai tangannya. Gimana? Iya, dari sejak kapan menjadi penggemar Arya, tahu Arya dari mana, dan ketemu pertama kali kapan, mungkin bisa dijelasin? Kalau suka sama Arya tuh pertama kali karena pasti dari One Piece dong. One Piece. Ini 2018-an tuh. Apa sesudah itu? Sesudah itu. Kayaknya dari 2022 deh, Kak. Malah udah agak telat karena aku pas udah sampai ngikutin ongoing, baru kan lihat kayak di YouTube tuh tentang One Piece, teori segala macam, atau kayak podcast yang ngebahas One Piece atau influencer One Piece lah di sini. Terus kayak, oh Kak Arya nih, Arya Novianis, oh ini kayak One Piece banget nih orang gitu kan. Konten apa yang pertama lu lihat? Banyak lagi Kak, sampai nggak ngeh. Tapi gue ya, oh ini ada orang senakama ini ya gitu kan. Ya udah, follow lah. Pas follow, oh yaudah nih jadi menarik nih gitu. Lihat tatonya ya. Tatonya juga, soalnya kan emang aku tuh kayak ngelihat
nakama lain tuh seneng gitu loh. Merasa kayak wah ini kayak nih punya temen ya. Kayak punya teman gitu. Ya udah apalagi nih kayak One Piece banget. Udah udah follow terus podcast kan dari dulu namanya Romance Down terus ganti Sunny Go. Habis tuh pas aku main ke One Piece Cafe kebetulan tuh lagi syuting yang Sunny Go sama Kak Geral. Oh iya. Terus satu. Oke. Itu episode 1 ya? Oh, Kak Geral. Nah, itu baru udah ketemu. Sama Geral bukan sama Uus. Enggak sama Geral episode 2. Iya. Oh, Sunny Go bukan Romance Down. Bukan Sunny Go. Romance Down mah 2019. Iya, Uus kan itu. Uus, dan itu nggak ada yang nonton. Iya. Tapi sekarang baik kan nonton. Iya. Oh pas, maksudnya nggak ada yang nonton di taping gitu. Iya, taping. Oh pas Geral, oh iya bener dateng. Iya malam-malam itu ke kafe. Sama Dita ya? Sama Dita. Iya, bener ada Kayu Sita juga kan? Iya bener. Iya bener ada Iren. Saya diajakin sama si Kak Intan kan. Iya. Main ke One Piece Cafe ada podcast nih. Oh gitu, yaudah deh. Yaudah gitu kan. Sudah mengamati gitu. Oh gini kalau ngobrol di podcast gitu. Oh oke gitu. Terus kayak berandai-andai gitu. Oke. Kalau ngobrol di sini bisa nggak ya gitu? Seru banget. Jadi terima kasih loh. Salah satu cita-cita yang kesampaian. Akhirnya karena gue bisa baca pikiran orang. Wih keren banget. Oh ya. Pas gue lagi tapping sama Geral, kayaknya dia pengen kesini. Oh gitu. Iya. Itu Kenbun atau apa? Baca pikiran. Kenbun. Oh gitu. Tapi semua karena One Piece. Terima kasih ya. Karena lagi-lagi One Piece bisa bikin bertemannya banyak kan. Iya. Benar. Dan setahu gue waktu itu kan Iren bisa kenalnya sama Dita. Iya. Dita itu ilustrator ya, kayak Cancil ya. Terus sama adalah ya teman kita juga artis ada si Ayu. Dan ternyata Iren ini adalah model iklan juga. Iya, talent iklan ya. Talent iklan. Seingat pas gue cek apa Instagramnya dan lain-lain, oh ternyata dia adalah talent iklan. Talent iklan. Iklan banyak iklannya. Lumayan lah Kak. Lumayan ya. Lumayan lah. Ada iklan yang menyangkut One Piece nggak? Udah pernah belum? Iklanin One Piece Cafe ini? Oh. Dia wajahnya One Piece Cafe nih. Oke. Itu sih yang menyangkut One Piece. Iya. Oh iya, Iren tuh tergabung nggak sih dengan komunitas One Piece? Enggak Kak. Oh enggak. Baru soalnya ya? Iya, soalnya gimana ya? Kayak tanpa tergabung pun, kebetulan tuh teman-teman aku, circle aku tuh pada nakama ternyata. Oh, pada nakama. Jadi ya tanpa disadarin ya? Tanpa disadari gitu. Aku tuh baru menyadari mereka nakama setelah aku sering ngepost One Piece di IG aku kan. Benar. Terus jadi, lo One Piece kan gitu. Lo udah ini terus kayak adu-aduan. Lo udah sampai mana gitu. Terus kayak lo tahu nggak karakter ini gitu loh. Oh, berarti lo ngikutin kan ya udah. Terus jadi makin nyambung ngobrolnya. Terus ya udah karena mikir udah punya temen diskusi gitu. Jadi komunitinya udah lah. Iya, komunitinya ya udah kita aja lah. Iyalah, gitu. Emang nggak apa-apa juga ya. Karena kan komuniti kan ya udah. Betul. Sama berarti kan lu nonton lagi tuh. Lucu. Tapi kan biasanya orang kan selesai tuh kalau nggak suka lagi kan. Kenapa lanjut terus sampai sekarang nih, sampai Elbaf ya? Elbaf. Alasan kuatnya apa? Alasan kuatnya karena pas diikutin, gila ya nih cerita tuh nggak cuma tentang petualangan gitu, tapi ngehidupin spirit semangat gitu. Bener ya kan? Gimana orang bisa yakin sama tujuannya dari awal walaupun jalannya nggak pasti gitu. Wow. Itu sih kayak tersentuhnya di situ sih. Terus punya pertemanan yang tulus tuh di dunia nyata kan susah ya? Susah. Iya, jadi aku kesentuh aja di situ gitu loh. Orang yang kayak dari stranger tapi stranger ini dia mau ngorbanin nyawanya buat lo gitu loh. Nah, gitu loh. Sampai segitunya sih. Jadi kayak tersentuh banget. Bener-bener pantesan sukanya Boncan. Bener. Karena sukanya friendship itu. Friendship sih. Jadi kayak bener beda ya. Saat ngobrol sama Iren dengan background Boncannya, ngobrol sama Yakult dengan background Kidnya, ya beda ya. Jadi kayak karakter yang dia sukai ya. Dia fokus di friendship, si itu fokus di marah kan, si Kid yang marah. Keren bener. Jadi emang ya benar karena ininya. Tapi pertemanannya itu pertemanan sebelum One Piece apa ada orang baru nggak yang kayak gara-gara One Piece gue punya teman ini nih? Dita tuh udah lama kenalnya. Nah, Dita itu aku ketemu pas ini loh, tahu nggak ada acara One Piece Orkestra? Oh iya. Dia datang gue dulu. Dia nggak bareng sama kita ya? Nggak tahu, lupa. Pokoknya aku yang hari Sabtu tuh. Kita ada di situ. Oh iya, kan 2 hari kan? Iya, 2 hari. 2 hari terus kayak jamnya beda-beda kan. Nah, pokoknya aku ketemu dia Sabtu malam. Dan itu ketemu itu benar-benar
Jadi kita ketemu di food court dulu nih. Terus kayak tahu kan, nih kayak nonton orkestra nih, langsung aja, Mbak gitu, nonton orkestra ya? Iya gitu, sama lo kita juga gitu kan. Terus jadi kenalan, terus pas ke atas bareng, foto-foto dia kayak, sini kita ganti-gantian foto yuk, terus jadi ngobrol gitu. Jadi temenan gitu, kebetulan kan emang Dita kan orangnya ini ya, emang suka ngobrol gitu. Jadi enak lah langsung nyambung. Akhirnya pertemanan One Piece gara-gara itu ya? Gara-gara itu. Padahal dia nggak ngikutin One Piece banget. Padahal Dita nggak ngikutin One Piece banget. Dita, lu udah pernah gue undang dia dulu di Romance Dita, lo harus ngikutin One Piece lo. Dia bilang gue akan ngikutin, tapi itu dari tahun 2020. Sampai sekarang udah tidak. 5 tahun. Tapi nggak apa-apa, kan orang beda-beda. Nggak apa-apa. Oke, jadi memang akhirnya tersentuh gara-gara pertemanannya. Dan bener-bener punya teman baru. Betul. Yang pure dari One Piece baru Dita ya? Baru Dita, terus siapa ya? Ada beberapa lah ya? Ada beberapa sih kalau misalnya ketemu di acara-acara yang ada One Piece-an jadi temen gitu. Yang influence akhirnya baca One Piece sekarang gimana? Pas tahu gue udah nonton nih. Nonton. Laporannya gimana? Gue udah kelar nih nonton. Iya, waktu itu kan pas ngikutin pokoknya maraton sampai ongoing itu 6 bulan lah. 18 hari sampai 19 pertengahan itu. Terus pas ngikutin episode selanjutnya lama lagi nih ya, 2 minggu gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk baca komik. Untuk baca. Komik fisik atau yang online-nya. Terus akhirnya pas baca, ternyata ceritanya kayak gini gitu. Makin kayak wow gitu. Ada wow effect-nya gitu di otak gitu. Gitu. Akhirnya diterusin sampai Elbaf sekarang. Sampai Elbaf. Tapi emang waktu itu kemarin tuh sempet nabung 2 tahun. Karena aku kalau udah baca menonton tuh cepet gitu loh. Bawaannya tuh kayak nagih penasaran. Apa habis ini gitu. Terus pas udah nabung 2 tahun baru ngikutin lagi. Lumayan lama juga nabung ya 2 tahun. Iya lumayan. Pokoknya aku terakhir nabung kan pas mereka mau ke Egghead gitu. Si manga sama animenya tuh aku tabungin. Terus pas bulan lalu aku nonton lah tuh si animenya. Sama selesai animenya baru aku baca lagi si manganya gitu. Kita nggak bisa nabung ya? Jadi gue kayak suka paralel gitu. Gua nggak bisa nabung karena spoiler. Bukan. Apa? Nggak bisa podcast lu. Bener juga, bahan Nggak selain podcast juga, gue nggak kuat spoiler. Iya. Oh iya sih. Karena kalau gue ketahuan spoiler, gue udah nggak bisa menikmati. Benar. One Piece yang lagi udah kayak ya baca tapi kayak bombardir di DM spoiler. Gue sering banget. Iya sih, ya sebagai bapak One Piece. Ngapain Anda? Sengaja. Di DM spoiler. Langsung. Iya, benar. Iklan memang berkarir sebagai freelance dan iklan. Akhirnya dapat iklanin One Piece, gimana perasaan itu? Wah gila, seneng banget sih lompat-lompat ya. Siapa yang si Intan ngobongin? Iya, Intan. Jadi itu sebenarnya maksudnya kan banyak ya orang cewek-cewek yang suka One Piece. Kenapa milihnya seorang Iren? Mungkin karena awalnya gini, karena kenapa aku bisa kenal sama Kak Intan, itu tuh awalnya aku tuh ngambil penelitian tuh di sini. Jadi ada hubungan dengan tugas kampus aku. Di sini tuh di One Piece Cafe? Iya, launching One Piece Cafe. Jadi kan aku pengen bikin kayak sesuatu tapi yang berhubungan dengan yang gue suka, One Piece. Ya udah, habis itu ya udah. Masih kuliah waktu itu? Jadi aku lanjutin S1-nya. Oke. Kan kalau yang pas 2018 itu D3, terus ini S1-nya. Terus ya udah. Akhirnya kayak penelitiannya tentang ini. Tentang pokoknya One Piece Cafe. Arkeolog. Iya, arkeolog. Robin ya? Robin. Jadi pokoknya kayak pengen tahu ini launchingnya kayak gimana, terus interiornya kayak gimana segala macem. Terus udah akhirnya jadi kenal sama Kak Intan. Oke. Terus sama Kak Intan beberapa kali, ya jadi temen sama Kak Intan gitu loh. Oh iya, Intan salah satunya ya? Nah itu Nakamawati juga yang Nakamawati ya. Intan tuh yang ngurus One Piece Cafe lah ya? Iya, fans Robin garis keras. Iya. Terus ya udah kayak udah selesai tugasku, nggak apa-apa amat, kemudian Ren mau nggak gitu kan? Kalau misalkan jadi talentnya One Piece Cafe, mau banget lah Kak gitu. Berarti kenal One Piece-nya gara-gara kesini. Karena nggak ada orang yang bukan nakama kesini. Betul. Iya sih. Berarti pas launching di sini? Launching ke sini, bahkan yang kayak itu diundang, pas launching ya? Iya, pas launching dan kayak sebelum launching, aku tuh kayak mengamati gitu. Jadi aku datang H-3 launching tuh ada kan pre-launchingnya yang undang-undang, influencer gitu-gitu. Bener. Terus aku liatin, enak banget deh, terus kayak gue pengen jadi influencer deh gitu. Mana One Piece pula ya. Mana One Piece pula, kayak kasihan yang mengamati dari jauh, nggak tahu deh kalau ada yang kayak waktu itu krunya yang masih inget muka aku.
Iya gitu. Terus berarti pas itu datang ya sebenarnya? Datang tuh, dan apa yang antri gitu, yang apa walk apa istilahnya? Kalau misalnya baru bukan yang booking, apa istilahnya? Pokoknya yang langsung datang antri gitulah. Oh iya. Iya tuh lah. Gitu. Ya udah. Pas pertama kali datang ke sini gimana perasaan yang lihat ada One Piece Cafe? Berasa kayak masuk ke ini dunia gue gitu ya. Bener. Lebay, tapi emang kayak Iyalah, enggak lebay lah. Tapi serius, ini tempat paling One Piece ya? Tempat paling One Piece gitu loh. Dan official, itu yang gila. Ini official ini kan sih, ya. Fishman Island kan? Ini termasuk salah satu dari arc yang favorit nggak? Apa ada pilihan lain? Ada pilihan lain. Ini kalau menurut Iren, Fishman gimana? Fishman tuh kan banyak banget ya, Fishman yang nggak suka tuh banyak loh. Karena menurut banyak nakamat, gue termasuk orang yang nggak suka di fighting ya. Oke. Karena menurut gue musuhnya terlalu lemah. Iya sih. Tapi setelah dipikir kan kayak, ini kayak pengen nunjukin mereka ini Mugiwara ini udah power up. Iya. Jadi udah sekuat ini sehingga mereka jadi lemah. Betul. Tapi dibalik itu backstory-nya, story-nya dan lain-lain kayak rasisme, Fisher Tiger itu gua miss banget sih. Dan semakin dewasa membaca karakternya, melihat Hody John semakin kagum sama penulisan Oda Sensei. Kalau menurut Iren, Fishman gimana? Sama sih, kasih pendapat sama kakak. Kalau pertarungannya aku kurang suka. Cuman yang emang cerita manusia ikan tuh dipandang sebelah mata, bahkan kayak dijadiin budak tuh. Gila ya? Itu wah gila sih. Sama ini cerita udah nge-spill dikit soal si Joy Boy. Ya kan? Terus Shirahoshi ternyata senjata, ya kan? Salah satu senjata. Dia benar-benar baca ya. Itu Poseidon pertama kali itu merinding gua. Merinding ya. Robin ya. Gila. Iya. Poseidon anjir, gua pas baca itu masih. Sama Joy Boy. Joy Boy siapa kamu? Iya, dua-duanya Robin. Joy Boy gua belum begitu ini. Oh belum. Poseidon lo ya. Karena kan kita nggak tahu latar belakangnya Joy Boy siapa. Benar. Makanya pas pertama kali baca Joy Boy itu masih gelap banget. Masih gelap. Masih gelap. Joy Boy lu siapa? Iya. Gue juga ya siapa gitu. Iya sih belum ada ini sekarang. Karena pemikiran dulu Joy Boy adalah ya Raja Bajak Laut pertama. Gue mikirnya tapi memang bener sih. Tapi nggak kepikiran dia adalah nikah dan lain-lain. Pas Poseidon itu merinding karena senjata kuno kan udah dikenalkan dari Alabasta kan. Iya. Ada apa namanya Pluton. Kan lama tuh. Lama. Bertahun-tahun. Tiba-tiba ada Uranus. Uranus disebut di situ juga pertama kali. Habis itu Poseidon. Dan Poseidonnya adalah Shirahoshi. Gila. Bisa manggil Sea King segede itu. Gokil sih. Itu gokil sih. Itu gokil sih, benar. Itu part yang bikin merinding. Kalau gue karena gue suka banget Vivi Ren. Oke. Nah, menurut gue di Fishman Island ini ada satu sosok yang versi ultimate dari Vivi. Yaitu Otohime. Iya. Jadi kalau Vivi tuh bisa jadi sesuatu yang berkembang, dia bakal jadi Otohime ya. Gila sih Otohime, gila sih. Diplomasinya bagus. Dia lemah tapi dia punya cara lain untuk menggait semua. Dia punya haki ya? Iya. Punya Kenbun. Betul, dia mencoba pengen menyatukan ras ya, dan dia juga pengen meyakinkan ke masyarakat Fishman bahwa manusia tuh nggak jahat. Iya. Terus kita tuh bisa hidup berdampingan bersama mereka. Nah, gue ngeliat tuh kayaknya, oh ini Vivi banget nih, gitu. Kalau si Vivi sudah ada di tahap Queen ya, Mas Princess ya. Makanya sebenarnya gue benci banget sama Hody karena kan itu rakyatnya dipaksa untuk menginjak foto Otohime. Jahat sih itu. Tapi level jahat yang lebih tinggi lagi adalah Somers. Rakyatnya dipaksa untuk ngelihat anak kecil bunuh diri. Anjir. Ini jangan spoiler ke dia. Lah, lu udah baca kan Elbaf? Sampai Elbaf? Belum sampai reuninya. Robin ketemu sama Maaf. ini siapa ya? Gua kira udah baca. Sorry. Tapi Van der Decken juga jahat banget. Itu memaksakan kehendak ya. Benar. Pernah nggak ada Van der Decken dalam hidup Iren? Memaksakan kehendak. Yang ngefans banget sama Iren. Yang ngejarnya tuh gila. Itu mengerikan banget. Entah cowok, cewek boleh, saudara apa? Iya, ada enggak sih, untungnya nggak ada sih. Kayaknya takut juga sih. Temen gua ada sih. Ada teman gua. Pernah bintang BT pernah di. Gue udah denger cerita itu sama. Itu Van der Decken di dunia nyata. Bedanya itu cewek. Ada lah kisahnya bintang BT tuh kayak kalau di Netflix itu series Baby Reindeer. Iya, Baby Reindeer. Nggak nonton sih, tapi nanti coba deh. Coba. Kalau nggak mau nonton nggak apa-apa. Berat sampai gila ya. Iya. Nah,
Fishman Island. Tadi dibilang ada pilihan lain. Apa pilihan lainnya? Kalau arc favorit aku sebelum time skip ya, Skypiea sama Marineford. Keren banget. Skypiea, ini jarang loh ada yang suka Skypiea. Iya. Kemarin kan kakak posting tentang Skypiea kan? Jangan-jangan lu nggak bilang suka Skypiea biar nggak ditaruh ke barak sama Chandra. Iya, bener. Nih, kalau aku tuh suka banget Skypiea karena aku dari kecil suka negeri di atas awan. Oh iya, lu bikin diorama ya kemarin? Iya, aku suka tel negeri di atas awan. Jadinya itu pas tahu-tahu tiba-tiba One Piece tuh ke langit, itu kayak wah ini cerita masa kecil yang suka banget. Kalau Iren apa? Berarti lu suka lagu Katon Bagaskara dong? Iya suka. Itu adalah playlist tiap pagi. Oh nana, ingaku. Aduh, lagu jadul. Tahu nggak Katon? Tahu, tapi aku cuma tahu lagunya yang Yogyakarta sama Adinda. Itu Yogyakarta juga yang awan enak tuh lagu Negeri di Awan. Anjir. Kalau kenapa? Apa membuat Iren suka Skypiea? Soalnya tuh Skypiea tuh selain Bakasong ya. Iya. Baga. Itu enak juga. Tapi itu paling favorit lagi. Bakasong. Karena itu berarti. Tapi gini pas perjalanan, maksudnya kan ya One Piece kan imajinasi gitu. Nah cuma tuh udah melampaui imajinasi. Gimana cara kapal bisa naik ke atas? Bener. Nah itu menurutku sesuatu yang gila ya, bisa ya knock upstream. Terus ternyata di dunia nyata tuh beneran ada knock upstream, cuma emang nggak sampai awan gitu kan. Udah buat kayak perjalanan mereka ke atas aja tuh udah sesuatu tuh. Terus nyampe atas, oh ternyata ada permasalahan juga nih gitu. Terus mereka ngelawan Tuhan kan istilahnya Tuhannya. Iya, God ya istilahnya, dewanya lah. Dewanya Enel gitu. Fake God melawan God asli. Betul. Nah, iya sebenarnya. Real God, real good. Real God itu. Terus di sana tuh menurutku arc yang puncak komedi ya, karena menurutku kocak banget semuanya. Betul. Kapan lagi lihat Zoro jadi Tarzan kan? Iya. Nah, situ. Terus Bakasong segala macam tuh kocak banget. Sama ini sih Usop tuh lucu sih. Iya, benar. Ingat gak Usop Terus hebat. Dia turun. Tapi gue nggak bisa ngelepasnya. Anjir, itu komedinya gila banget kayak. Iya, komedi emang kocak. Gue ngapain kata Sanji, aduh mendingan loncat sendiri gue tadi. Betul. Iya, makanya kocak deh. Karena itu ya berarti ya, negeri di awan itu memang melampaui seperti yang Luffy bilang. Ini pulau imajinasi di atas imajinasi. Iya. Kalau gue nggak kesana, gue nyesel banget. Makanya ketika ada orang yang nge-skip arc Skypiea buat gue kayak, lu kenapa? Iya. Padahal itu adalah, Kenapa ya? lu bayangin ada bajak laut, ada pulau di atas awan. Mungkin kayaknya feeling gue karakter sih. Karakter ya? Karena memang desain-desainnya unik kan. Iya. Sepatunya aneh. Oh iya. Terus musuhnya juga kayak Gedatsu, rambutnya aneh. Terus ada gini, Heso gitu aneh. Heso. Pagaya kan aneh. Emang aneh banget bener. Sebenarnya karakternya unik sih. Terus apa namanya? Musuhnya kan ada si Kotori, Satori. Nah, di Kotori sama Kotori itu kentut bisa meledak kena gas. Iya, kayak aneh-aneh dong. Yang paling benar musuhnya desainnya paling oke Om. Yang botak tuh. Iya. Om kan ada pendeta siapa aja? Gedatsu. Om. Sura. Oh, Mas Sura. Hafal ya. Sura tuh yang lagi Yama ketua itu. Ya, enggak Yama bukan. Ya, dia ketua doang lah. Siapa namanya? Kambing-kambing itu. Ketua kambing. Kambing si Sura tuh yang manusia api, yang naik burung, yang gituin chopper. Oh, iya itu. Itu tuh yang berantem sama siapa namanya si Gunfor. Memang sebenarnya karakternya unik. Kalau versi anime emang kurang sih sebenarnya. Makanya gue harus baca ya. Harus baca ya. Nah, yang Bakasong itu nggak ada di komik. Iya emang di anime. Adanya di anime doang. Gitu. Ada beberapa filler yang lucu, yang membantu sih. Apa? Bener. Salah satunya adalah proses pendekatan Robin di topi jerami. Yang dia ketemu Chopper di di kapal, dijagain itu. Kedua, gitu. Ada beberapa yang kayaknya supplementary ya, jadi additional yang nambahin bumbu yang bagus. Bumbunya di Skypiea. Tapi banyak filler yang nggak bagus. Itu kan pulau baru datang, ketemu Amazon, di foto. Iya, benar. Anjir. Berapa X-Tol? 1 juta X-Tol. Iya, 1 juta X-Tol. 1 miliar X-Tol. Iya. Kata gua, X-Tol apaan sih anjir? X-Tol apaan sih? Iya. Uangnya. Mata uangnya. Nah, reaksi kita kan Luffy. Heso apaan anjir?
Oke. Oh iya, mata uang ya, bener-bener. Marineford, akhirnya. Marineford. Ini kontras karena Skype yang penuh imajinasi, Betul. ditambah sekarang Marineford yang penuh dengan darah. Darah. Berarti suka One Piece fan letter dong? One Piece fan letter ya? Oh iya, entar deh. Belum ya? Udah nonton, cuman kok lupa. Yang fansnya Nami. Oh iya, fansnya Nami. Iya. Ya, udah di Netflix kan. Suka kan? Suka. Itu kan Marineford kan? Marineford. Kenapa? Menurut aku so far Selain ya, karena kan ada Bonchan juga ya, part of Impel Down Marineford, menurut gue satu kesatuan lah. satu kesatuan. Kayaknya pertarungan tetap paling seru sepanjang One Piece menurut aku Marineford karena semua Perang besar ya? Perang besar, semua elemennya tuh ketemu gitu loh. Betul. Ya kan? Dari angkatan laut, terus bajak laut, Shichibukai. Bener, vaksinnya banyak ya. Vaksinnya banyak banget. Bener. Terus Itu gokil sih, itu semua itu bertarung gitu loh. Iya. Ya jadi kayak gokil, tapi maksudnya kita nggak capek nontonnya. nggak capek. Waktu pas Marineford, aku lagi ngikutin ongoing Marineford itu lagi tahun berapa ya? 2019 tuh lagi Avengers kalau nggak salah deh. Ya, jadi kayak pas banget nih Endgame terus Marineford. Wah, gila hidup gue penuh pertarungan banget gitu. Jadi, tapi menurut aku di situ semuanya ada, semuanya bertarung, berdarah-darah, abis-abisan. Cuman karena si Ace doang. Nah, itu kan Makanya gue bilang, sesuatu yang Ya, ini orang. makanya gue selalu bilang, gue udah pernah bilang ini di podcast Romance Down juga. Ace itu egois. benar, setuju. Ace itu nggak sadar dia telah melibatkan banyak perang. Makanya ketika orang udah, semua orang perang nih buat nyelamatin lo, lu ngapain maju lagi? Iya. Iya. Lu tinggal kabur aja, ninggalin Shirohige hormatin keputusan kapten lu. Benar-benar. Dia nggak ngorbanin pengorbanan yang udah dilalui Iya. banyak orang itu. Benar-benar. Sehingga membuat dia metong. Mm-mm. Meskipun karena nyelamatin Luffy ya, itu Iya. gila sih. Egois atau Iya, egois juga Egois sama lah. Egois percaya sih. terlalu percaya diri ya, karena dia ngerasa mungkin dengan dia ngelawan lagi dia mungkin bisa menang, mungkin lawan Akainu, padahal itu nggak mungkin. Iya. Enggak, dia tuh udah sadar dia nggak bisa menang. Ya egois aja. Dia egonya tinggi. Tinggi. Makanya kan dia selalu, dari kecil kan dia selalu gitu. Mendingan gue mati daripada orang ini apa namanya, orang yang gue lindungin mati gitu. Masalahnya, ada kalanya kita harus kabur. Iya. Ada kalanya kita harus lari, karena lari itu bukan artinya pengecut kan. Betul. Lari untuk menang tuh itu sangat wajar di kehidupan. Contohnya di Sabaody itu. Sabaody yang Luffy. Luffy bilang mundur. Iya, itu Iya. lari untuk Makanya ketika dia bilang bedanya sama Luffy, apa Luffy juga egois? Gue selalu bilang beda. Beda. Luffy lebih bisa berpikir secara jernih ketika di Sabaody. Iya. Dia sudah sadar, gue udah gak bisa menang nih lawan Kizaru, gue udah gak bisa menang Iya. lawan Pacifista, pasifista. kabur. Kita kabur dulu. Benar. Iya. Yang penting selamat dulu. Benar. Ketemunya kapan gimana belakangan dah. Kita kabur dulu. Sampai akhirnya diselamatin oleh Kuma kan. Kuma. Dan akhirnya ya udah selamat semua jadi dia Selamat. Menang. menang. Dan akhirnya ketika dia kembali dia menang. Menang. Dia sampai Egghead dia bisa ngilmuin Kizaru. Iya. Dia udah Iya. berlatih. Saat itu aja menang karena kan Kizaru harus nangkap mereka. Ya kan? Kizaru gagal nangkap mereka aja, Kizaru kalah berarti kan? Meskipun di kepala pemerintah ya udah dihilangin Kuma. Lenyap ya. Lenyap. Nah maksud gua Sudut pandang lain. Luffy lebih bisa berpikir bijak ketimbang Ace. Ace. Betul. Betul. Sabo pun sama. Ya. Sabo waktu Cobra dibunuh, dia kabur kan. Iya. Dia tahu nih gua nggak bisa menang lawan Gorosei. Cabut dulu, yang penting gua selamat. Iya. Informasi ini harus gua sampaikan ke Dragon. Gua harus sampaikan ke dunia kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Iya. Selamat dia. Selamat. Benar-benar. Jadinya memang Ace egois aja. Iya. Ya karena mungkin bapaknya raja bajak laut ya. Dan yang nggak punya sosok ibu. Iya. Ibunya juga sama semua sih ya. Luffy pun juga. Luffy juga. Nggak punya sosok bapak. Nggak punya sosok bapak, yang ada cuma Sabo. Itu pun bapaknya nggak jelas. Iya. Diminum ya? Diminum. Ya gitu Iya, sih. iya. Iya makanya pas Ace mati, orang kan biasa fokus nangisnya karena Ace mati, tapi aku lebih nangisnya karena Luffy. Oh gitu? Iya, aku berasa kayak si Makino gitu loh. Yang kayak sebenarnya orang yang paling sedih tuh di sini Luffy gitu loh. Iya, Oh, iya. Karena dia yang kehilangan Dia sebenarnya. yang paling kehilangan, maksudnya Luffy yang biasa karakternya paling ceria, paling optimis. Di situ dia ngerasa dia adalah orang yang paling gagal di dunia ini gitu. Iya. Itu sih aku yang bikin sedih sih itu. Oh bener. Itu tuh Marineford buat gue udah kayak fan service dari Oda Sensei sih. Iya. Semua karakternya dia dimunculin. Yang penting-penting kemampuannya, jadi kita bisa ngelihat krokodil berantem gimana. Iya. Mihawk, wah pas Shanks dateng gokil sih. Iya. Wah, bulu kuduk semua merinding. Merinding sih. Gila.
Gimana pas ngeliat Sengs datang? Merinding sih. Ya, wah, ini orang datang juga akhirnya gitu kan. Tapi sebelum tahu Sengs datang ada kepikiran dia datang nggak? Enggak. Lu? Nggak kepikiran. Nah, gua aneh deh. Gua entah kenapa itu bahasanya kan pas masih gua SMA ya? SMA apa? Oh, oke. SMA ya? SMA ya? SMA ya? Gua entah kenapa mikir kapan nih Sengs datang. Gue nggak tahu, gue mikir itu. Mana Sengs? Gue selalu nulis di Facebook, ayo dong Sengs cepet datang, ayo dong Sengs cepet datang. Mengharapkan ya? Mengharapkan ya. Gue nggak kepikiran. Dan gue nggak tahu kenapa gue kepikiran, kok Sengs datang ke sini. Setelah gue pikir sekarang, kenapa gue mikir ada Sengs datang ya? Kenapa? Apa yang membuat Oda Sensei harus mendatangkan Sengs saat itu? Mungkin harapan lu dari karakter-karakter Marineford itu kan all out ya. Semuanya keren-keren dari Shichibukai tadi, dari Marin ini. Kok Sengs yang kunci kok nggak ada gitu loh di situ? Enggak, gue lebih harapannya dari situ kali. Gue lebih ke kedekatan Luffy dan Sengs saat itu ya. Okay. Padahal ada Dragon. Iya. Tapi gue mikir kayaknya lebih pantas Sengs. Kapan dipakai pas dia datang ngentuin Kobe. Iya. Wah, gue kayak orang gila. Wah, datang juga akhirnya nih orang. Gila sih. Momennya pas banget ya di saat Kobe itu udah mau mencoba ya dengan caranya Kobe lah ya. Kita tahu Kobe saat itu kemampuannya sebatas apa. Tapi akhirnya diselamatkan oleh Gila. Akagami. Ini gila. Gila, itu gokil sih. Marineford tetap sih paling bikin merinding emang. Iya. Part berantemnya sejauh ini masih yang terbaik sih. Tetap ya? Untuk battle-nya, tapi untuk arc kalau gue masih setia dengan Water Seven and Slowby. Oke. Itu udah ya Alabasta juga sih, tapi kalau yang terbaik itu karena itu adalah momen dimana ya itu level up semua moralnya segala macem, power up itu di sana semua. Keren banget ya. Si Water Seven and Water Slowby. Seven ya. Gila, Marineford dan apa tadi? Skypiea. Egghead gimana? Egghead juga seru sih. Seru ya? Seru. Animenya udah nonton belum? Sekarang lagi flashback ke Kuma ya? Iya. Flashback ke Kuma sih. Ini udah mulai siap-siap mewek ya? Iya. Makanya nanti pas nunggu anime gimana nih gitu kan. Pas baca manganya udah sedih gitu. Ini udah perjalanan kan? Udah Iya, tayang. lagi perjalanan nih. Udah tayang. Egghead apa yang menurut lo mantep? Akhirnya ketemu sosok Vegapunk. Bener. Itu. Karena Vegapunk selalu disebut tapi kita nggak tahu Selalu bentuknya gimana. Dia benar nakama berarti. Iya. Karena nakama sejati itu nungguin Vegapunk. Iya. Karena Vegapunk. Lama banget sih dari Alabasta disebutnya loh. Iya, Vegapunk ini terus kayak dibayangkan kok Vegapunk tuh kayak wah sosok yang bijaksana gitu, keren. Profesor ya benar sih kayak Einstein kan. Terus pas ditunjukin pertama kan Vegapunk itu, ternyata banyak Vegapunknya gitu kan. Ternyata kalau Vegapunk yang asli yang ini. Nah, itu lumayan plot twist ya. Itu lumayan plot twist juga. Vegapunk cewek, Vegapunk banyak gitu. Benar-benar. Ya, ada ini nggak? Terus apa? Terus yang pas, yang baca manganya yang mereka udah selesai berhasil ke Elbaf itu, yang soal konsep matinya Vegapunk tuh. Masih belum nangkap tuh. Belum nangkap. Kan dia kan bilang cloning kan. Nah, cuma aku belum paham. Gue jelasin Jil. Gimana? Konsep matinya Vegapunk. Kan dia bilang mati itu sebenarnya bagi kita apa gitu kan. Terus cuman yang penting satu yang selamat, siapa yang selamat? Yang cewek? Vegapunk cewek Lilith ya. Udah yang penting satu selamat gitu kan. Sisanya ya udah gitu. Nah, itu gimana tuh konsep matinya? Jadi si Vegapunk ini, si satellites-nya ini semuanya sinkronisasi ya. Tiap waktu kalau mereka habis riset, mereka habis nemuin suatu info, mereka bakal upload di cloud system ya. Yaitu Punk Records kan. Punk Records. Jadi sebenarnya jiwa kehidupan mereka sebenarnya ada di Punk Records karena bagi Vegapunk hidup adalah ilmu pengetahuan. Gitu. Itu sebenarnya inti dari itu ya. Jadi makanya Punk Records kan mau diselamatin kan. Sampai tiba-tiba siapa yang terbang? Satelit yang terbang? Si Edison. Meledak ya. Edison ternyata masih hidup ya. Meskipun onderdilnya sudah pada rusak, tapi ternyata dia punya banyak onderdil kan. Dia bisa pasang-pasang lagi dengan kepala yang mana, badan yang mana untuk menyelamatkan Punk Records. Akhirnya Punk Records sekarang diterbangkan kan. Dan dia langsung nelpon gurunya Nami ya di Weatheria. Nah, itu artinya tubuhnya apapun dalam bentuk fisik maupun dia sudah lenyap, kalau misalkan ilmu pengetahuannya itu masih ada, dia akan tetap hidup. Karena Vegapunk tuh intinya adalah ilmu pengetahuan. Sebenarnya kan udah di-spill sedikit sama Hiluluk ya. Hiluluk.
mati itu bukan ketika lu ditembak pistol. Mati itu ketika lu dilupain sama orang lain. Makanya selama kita masih mengingat Vegapunk, selama ilmunya masih ada, ditambah kesadaran dia kan dibagi ke robot nih. Jadi sebenarnya kesadaran dia tuh masih ada di dalam satelitnya. Jadi makanya dia bilang konsep mati mah apaan? Gue ini masih hidup. Mati cuma sosok Vegapunk yang OG-nya doang. Betul. Secara otak dia masih hidup. Saat York mau mengunci dom ya, yang itu, dia bilang, gue gak bakal kasih tau passwordnya. Terus Vegapunk yang lain bilang gini, gue juga Vegapunk. Langsung mereka ngulik sendiri, dan akhirnya bisa lolos. Jadi semuanya tuh sebenarnya punya, bisa dibilang kesadaran yang sama ya. Iya, sebenarnya Vegapunk sendiri adalah memang ya mereka semua Vegapunk. Jadi ketika entitas hidup yang tuanya mati, sebenarnya dia jenius. Ketika kan tubuh kan nggak bisa abadi kan, lu pasti akan mati. Makanya dia naruh kesadarannya ke robot-robot yang lain. Betul banget. Itu buat gue jenius. Sebenarnya yang paling lemah tubuh manusianya ya. Iya. Tubuh Stella sebenarnya, karena kita menua kan. Gue selalu inget sama adegan paling bagus, case paling bagus di komik Demonic Detective Neuro. Kalau baca nggak baca ya? Enggak, buat gimana yang tuh? ini komik Jump juga yang bikin Yusei Matsui yang bikin Assassination Classroom. Dia sebelum bikin ini dulu. Ada case musuhnya ini adalah orang pintar juga, jenius. Dia menciptakan sistem dan lain-lain. HAL namanya HAL. Dia juga bingung mati itu apa? Antara 1 dan 0 kan sebenarnya. Mati itu cuma antara 1 dan 0. Dia mau cari celah di tengah-tengahnya tuh gimana? Gue mau hidup karena dia istrinya meninggal. Jadi dia pengen hidup selama itu gimana? Dia cari tahu, akhirnya dia bisa dapat celah di 1 dan 0 itu dengan cara dia hidup dalam sistem. Semua kesadaran dia ditaruh dalam kayak ini Black Mirror sebenarnya ya. Ditaruh dalam sistem, program itu hidup sebagai dia. Itu adalah dia dalam wujud program. Akhirnya dia yang aslinya mati, tapi dia hidup dalam komputer. Abadi ya. Abadi. Jadi buat gua Vegapunk jenius sih. Ini kalau nonton Black Mirror, semua seriesnya kan kebanyakan kayak gitu kan. Cloningannya adalah kesadarannya penuh. Nonton nggak Black Mirror? Nggak. Wah bagus sih itu series oke juga tuh. Black Mirror itu adalah setiap cloningan sebenarnya kesadaran dirinya dia ya. Black Mirror itu kan ada 7 season kan. Itu series luar negeri bagus semua. Dan semuanya itu menunjukkan hebatnya masa depan sekaligus buruknya masa depan. Jadi ada alat di mana misalkan kita kenal nih. Gua kesel ya sama lu sama lu. Gua ngambil DNA lo aja. Misalkan dari ini sedotan. Gua taruh di sebuah mesin. Lu berdua muncul dalam sebuah dunia ciptaan gua. Dalam game ciptaan gue istilahnya. Terus lu ngelakuin semena-mena. Gue hidup di sana sebagai game master. Gue bisa ngelakuin apapun sesuka lo. Tapi pas ketika lo lahir di dunia itu, lu nggak sadar kalau lu tuh bukan lu. Lu yang di sana menyadari kalau ini gua kok. Tapi gue nyadar enggak, lu tuh cloningan doang. Lu gue bisa mukanya gue hilangin apa sehingga akhirnya lu berdua nurut, lu bisa melakukan apapun sama gue. Wah tuh. Itu bagus sih. Itu episode US. Konsepnya orang jenius ya. USS Callister. Jadi setiap episode beda-beda semua ceritanya. Tapi intinya adalah alat masa depan. Gue sangat rekomendasikan kalau mau nonton series manusia, Black Mirror. Gila sih, karena itu adalah situasi. Bayangin kalau alat ini ada, berguna, tapi berbahaya juga. Jadi pernah ada alat kayak tadi tuh yang lu ngomong, Cloud di Punk Records. Yang season 7 paling baru, kan iCloud ada di iPhone. Bagaimana kalau iCloud ini bisa ada di tubuh? Jadi ada case di mana suami istri, orang biasa, istrinya kena tumor, nggak bisa sembuh lagi. Tengah nih orang, gue bisa sembuhin nih. Tapi otak istri lo gue ambil, gue taruh di alat pemancar. Lo tetap hidup, tapi dia di sekitar pemancar doang. Jadi kayak iCloud. Wah itu bagus banget sih, gila. Netflix itu. Bagus banget Black Mirror tuh. Black Mirror ya. Bagusan
Wah, bagus bagus. Bisa relate tuh kayak Egghead ya. Relate kayak Egghead, karena alatnya masa depan semua. Kayak ada alat di mana kan kita sering worry ya, anak gua kemana ya? Iya. Bisa ditaruh chip. Oh. Jadi anak lu di mana ketahuan. Iya. Dan misalkan anak gua nggak mau ngelihat yang kasar-kasar. Jadi ada yang ketakutan sama dia. Iya. Keblur. Oke. Jadi dia misalkan dia takut sama lu nih, lu jadi keblur, lu nggak kelihatan. Ya, enak-enak. Enak, tapi buruk. Sampai masa depan dia nggak sadar kalau apa yang membuat keburukan itu adalah sesuatu yang salah. Akhirnya dia mau ngebunuh bapaknya, tapi dia nggak sadar. Orang ngeblur nggak apa-apa. Gila, jadinya berbahaya. Jadi, serem ya. wah gila sih itu. Mirror, epic kan? sih, epic. Okay. Ini membahas Egghead karena memang dunia masa depan semenyenangkan itu tapi seserem itu juga sebenarnya. Iya. Tapi ya begitulah, menyenangkan juga kita ngelihat Egghead banyak alat-alat dan lain-lain. One Piece dengan segala macam Vikingnya dengan alat yang tidak mumpuni sekarang dapat Egghead. Iya. Gila ya, kayak kita hidup di situ ya. Iya, futuristik banget kan. Meskipun itu telat 200 tahun ya? 500 tahun. 500 tahun ya? 500 tahun. Jadi lebih keren lagi Ancient Kingdom. Ancient Kingdom sebenarnya. Teknologinya. Iya. Berarti Ancient Kingdom itu kita. Tapi emang kayak peradaban gitu ya maksudnya. Iya. Siklus kan. Ketika udah nyampe puncak, kita dia turun lagi, mundur lagi. Kena bencana atau apa ya kan. Manusia mencoba lagi belajar lagi. Kita nggak pernah belajar. Kita belajar dari nol lagi. Selalu gitu. Makanya gue suka banget Dr. Stone. Tahu nggak? Tahu, cuma nggak ngikutin. Ngikutin apa aja anime selain One Piece? Attack on Titan. Ini dia. Kebanyakan cewek-cewek gitu. Attack on Titan, Sasageo. Udah tamat? Udah. Gimana? Bagus nggak tamatnya? Bagus banget sih. Suka ya? Kamu suka sih tamat kayak gitu. Aku kayak ya udah, emang aku lama-lama tim Eren apa tim Paradise? Tim Eren apa tim yang di apa, Marley atau kayak dalam tembok atau luar tembok gitu ya? Kalau aku tim Levi ya, Levi. Dalam tembok? Iya, dalam tembok. Soalnya kalau Eren tuh gimana? Nih orang tuh sebenarnya udah dikasih paling power lah gitu ya. Tapi dia pecundang gitu loh. Lo yang dipikiran lo cuma apa ya, Mikasa gitu ya, yang penting gue harus berkorban. Padahal sebenarnya kekuatan tuh lo bisa pakai lebih dari itu, tapi ya udah, emang dia karakternya bukan yang. Lu baca nggak Attack on Titan enggak ya? Gue baca sih sampai season 2 akhir. Nonton season 2 dong. Oke. Dia tuh kayak terlalu ngikutin takdir yang dituliskan buat dia gitu. Iya, sebenarnya gue kan Attack on Titan dari baca kan, dari baca bukunya, akhirnya ada animenya bagus, sampai tamat. Terus Eren-nya brengseknya adalah, sebenarnya Eren kita tahu ya, gue tim Eren sebenarnya. Oh, kakak tim Eren. Karena dia membalaskan dendam gue, kalau jadi Eren gue juga gue bantai itu semua tuh, gue rambling gitu. Rambling ya. Terus jahat banget sih itu. Tapi ya lu udah jahat ke gue, gitu. Karena kan bener kata Kurohige, di dunia ini nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Lu mau cari kemanapun jawabannya nggak akan pernah ada. Semua masalah sudut pandang. Kayak Naruto juga. Menurut Naruto, gue benci banget sama Pain. Tapi Pain melakukan itu karena dia dendam. Jadi akhirnya Naruto memutuskan untuk gue maafin lo, ayo balik jadi baik lagi. Gitu. Nah kalau Eren memilih untuk enggak, gue dendam. Masalahnya adalah dia kan marahnya dia itu karena emaknya dimakan. Sama Smile Titan. Masalahnya yang nyuruh makan itu dia sendiri. Maksud gue, kenapa lu marah sama hal yang lu putuskan sendiri? Itu sih gue ngeganjelnya di situ sebenarnya. Mungkin kalau di sini ada fans Attack on Titan yang bisa menjelaskan itu, tolong tulis di komen ya. Karena buat gue, lah kalau lu marah karena nyokap lu dimakan, itu hasil dari putusan lu sendiri. Iya, itu hasil dari putusan lu sendiri. Dia kan sadarnya pas lagi salim kan. Jadi salim sama salim Historia itu. Historia langsung, wah ingat semua, gue mukanya jahat banget kan. Jadi sebenarnya yang dilakukan Eren dari kecil adalah dia sendiri, dia dewasa yang menyuruh itu. Itu kemampuan dari Attack Titan-nya kan. Iya. Wah, gila sih. Itu oke juga. Itu Attack on Titan juga oke. Selain Attack on Titan? Yang lama ya, Master Cooking Boy. Dia mau sih pengisi suaranya sama sama Luffy tuh, Mayumi Tanaka juga. Apalagi Osin suka banget. Iya. Masak ya. Iya, suka banget itu. Itu sih yang ikutin komik sama anime itu. Iya. Padahal Dr. Stone oke loh. Dr. Stone ya. Dia sama kayak Vegapunk tapi versi peradaban. Jadi
premisnya adalah mungkin buat nakama yang belum baca Dr. Stone. Premisnya adalah tiba-tiba dunia jadi batu semua. Oh. Ada bencana, ada satu peristiwa membuat kita semua jadi batu. Selama ribuan tahun, akhirnya ada sesuatu yang membuat pembatuan itu mengelupas. Ada satu elemen lah. Nah si Senku ini, tokoh utamanya dia otaknya jenius lah. Jadi selama dia jadi batu, dia ngitung hari, dia nggak mati. Dia jadi batu tapi nggak mati, bisa sadar gitu. Akhirnya dia membuat peradaban lagi dari nol, bagus banget deh. Dr. Stone ya? Gila. Nah, gila nih rekomendasi nih, Dr. Stone Black Mirror. Oke. Kita udah balik lagi ke One Piece lah, ini Egghead ya sebelum kita close. Akhirnya kan membaca One Piece lagi, Iren, dan akhirnya arc-nya sudah disukain banyak, komedinya juga. Komedinya apa paling suka? Ya itu yang di Skypiea itu. Skypiea. Puncak komedi, Skypiea sama Thriller Bark kan. Itu komedinya, Foxy gimana? Foxy ya kocak juga sih. Itu pekok banget ya film itu. Gila banget sih. Live action ngikutin nggak? Iya ngikutin, live actionnya menurutku bagus loh. Iya bagus. Karena karakternya benar-benar sesuai dengan ekspektasi kita dan setnya niat banget. Berantemnya doang sih yang kurang. Apa? Berantemnya iya sih, masih tonjok-tonjokannya kurang oke kalau gua. Ya susah sih sebenarnya mungkin ya kalau mau dibikin nyata, tapi sisanya oke lah. Sisanya oke. Terus kayak salah satu mimpiku, gila sih gue pengen banget sih main live action, entah gue jadi figuran ya atau apa. Gue terbang nih ke Cape Town, kan itu syutingnya di South Africa kan. Amin, itu bisa terwujud lah apapun. Dulu gue juga berpikir kayak punya mimpi yang sama. Gue mimpi semoga gue ada case, gue mau ikutan casting jadi Bartolomeo. Tapi nggak terkabul karena udah ada. Suweda. Karena Bartolomeo kan fans dari Mugiwara kan. Gue merasa kayaknya gue cocok jadi dia deh. Gue mungkin jadi yang ngasih makan Natsuge deh, biar di Arabasta. Tapi berandai-andai deh, berandai-andai. Seandainya kita masuk dalam live action nih, kita adalah karakter One Piece. Siapa? Kalau gue dari Bartolomeo. Ya itu gue tadi. Enggak, sebagai, itu kan kalau masuk, lo tadi siapa? Itu yang ngasih makan Natsuge, biar gue bisa di Arabasta. Oh, enggak, tapi biar gue dari kerajaan. Selain itu, lu pengen jadi sosok kayak apa gitu? Itu kan figuran kan? Iya. Gue lebih milih figuran sih ya, karena gue suka banget One Piece, tapi gue lebih pengen menikmati karena karakter-karakter di One Piece ini semuanya tuh sebenarnya porsinya besar. Jadi siapapun yang gue pilih, itu gue harus extra effort, bukannya gue nggak mau extra effort ya, tapi gue lebih suka menikmati. Jadi lebih baik gue jadi figuran, ngasih makan Natsuge, unta di Arabasta biar bisa lihat Vivi. Gitu. Gila ya? Ini kayak fans berat ya Vivi. Bahkan dalam khayalannya aja dia masih tetap sebagai NPC. Ini kan kita berandai-andai. Oke, kalau Iren, ini bebas dia berkhayal aja. Kayaknya aku pengen jadi Brook sih. Menarik. Kenapa? Soalnya emang suka musik. Terus ngalamin kehidupan, gak tau dia akan hidup selamanya nggak sih? Enggak, dia bisa mati kan, tapi kayak ngalamin dua kehidupan tuh kayak seru gitu ya. Lu kirain mati, ternyata enggak, lu masih hidup, nah gitu. Itu seru sih. Terus kayak penasaran gimana sistem pernafasan pencernaannya dia yang pernah bilangin Luffy, lo pup gak gitu kan? Iya. Tapi kan proses pengenalan ke Luffy-nya sedih banget harus nyeritain. Iya, itu sebenarnya sedih banget sih. Cuman ya kayak pengen sih jadi Brook, penasaran. Terus dia tuh orangnya kayak chill banget gitu kan, dikit-dikit ngeteh gitu. Dia kayak ada unik. Memang sukanya boncan. Kalau hidup di dunia One Piece pengen jadi Brook, pengen jadi kakek-kakek yang minta celana dalam. Tapi gue gak semesem itu ya kayak. Gue gak nanya orang lo pakai celana dalam. Tiba-tiba random yang nanya, mohon maaf, sayang, celana dalam kamu apa ini? Jangan kalau udah nikah nggak apa-apa nanya ke suami kan, nggak apa-apa kalau udah nikah gitu. Suka boncan, Skypiea, Skypiea yang unik, Skypiea sih. Skypiea unik. Skypiea unik. Yang lain pada skip ya. Iya. Dan pengen jadi Brook. Kalau kalian nakama, misalkan hidup di dunia One Piece, kalian pengen jadi siapa? Tulis di komen kalian pengen jadi siapa. Nah, terakhir. Bentar, gue ada pertanyaan. Apa? Sama nggak pertanyaannya? Jangan-jangan sama. Apa? Soal figur-figur atau koleksi. Oh, koleksi? Boleh. Oh, koleksi. Paling kalau koleksi nggak kayak action figure atau apa gitu? Action figure paling cuma 2, Luffy sama Zoro. Oke. Terus sama kayak ada mainan kecil-kecil apa gachapon gitu lah. Lebih banyak apa koleksinya?
Apa? Lebih banyak kemana? Lebih ke kaos sih Kak. Lebih ke fashion ya? Fashionnya aja. Jadi kalau kelihatan ya, udah janjian nih sama kita. Iya, sepatunya. Oh, ini topinya topi, tadi. Ini juga kayak ada apa? Lipstiknya juga lipstik. nih. Iya. Berarti pas ke Jepang happy banget dong? Happy banget tuh, apalagi yang pas ke Mugiwara Store itu tuh, yang di Shibuya. Ya ampun, surga banget gitu. Ini enggak kalap enggak? Enggak sih Kak gitu. Sebenarnya pengen kalap, cuman kayak takut bawanya gimana. Jadi itu emang salah satu cita-citaku juga nih, cita-cita yang lain ya. Iya. Pengen kayak kalau punya rumah sendiri, baru tuh itu rumah gue hias One Piece banget gitu. Karena kalau misalkan ya kan rumah kan tinggal bareng saudara gitu kan. Nggak bisa ya. Nggak bisa, kita nggak bisa Bisa, lu beli ekspor baju, bebas gitu. beli baju atau beli apa tiba-tiba, dah dipakai abang gue. Iya kan. Ya, makanya itulah yang membuat gue akhirnya memutuskan ngontrak sendiri dulu. Iya kan. Dulu gue hidup kan rame-rame kan, maksudnya ya bersaudara. Akhirnya memutuskan tinggal sendiri gara-gara gue nggak mau semua barang-barang gue dipakein saudara gue. Benar-benar. Akhirnya gue ya tinggal sendiri deh. Udah sepatu gue make, Kaos lapas lu dipakai. aduh. Gila. Oke, berarti kalau punya apa namanya, punya amin ya, semoga punya rumah sendiri. Amin. Beli barang-barang One Piece. Berarti pas ke Jepang nggak kalap? Nggak kalap sih, paling kayak Beli apa, inget nggak? Kaos gitu. Di Mugiwara? Mugiwara itu. Ini juga Mugiwara nih. Iya ya. Oh, Iya. aku harus Iya, pakai ya. Mugiwara Ada yang Nikah. tulisan Marin gitu. Oh iya, Marin. Terus yang ada yang gambar Jolly Roger-nya itu. Iya. Yang gambar ininya. Iya. Terus Iya. apalagi ya gitu ya. Kayak beli poster, beli stiker-stikeran. Iya. Di Mugiwara stiker banyak sih ya. Iya. Pouch banyak tuh ya. Iya, pouch beli nggak? Oh nggak pouch nggak Nggak. beli. Udah, sisanya udah kayak liatin. Sebenarnya aku pengen banget punya si topi jerami itu. Jerami. Tapi sold out. Emang kayaknya itu susah banget ya dapetin topi Di jerami. Jam Shop juga ada. Oh, di Jam Shop ya? Shibuya. Oh di Shibuya. Nah itu aku Di kayak. apa? Di Parko. Iya. Oh di Parko ya. Gue belinya juga di Lagi. Parko. Tapi Jam Shop tuh baru ada tahun berapa sih Kak? Aduh, nggak tahu lagi. Soalnya kayaknya waktu itu aku ke Parko, tapi aku nggak ngeh. Nggak Ada yang di Jam atas. Shop. Nggak lihat ya. Di yang tempat Nintendo nggak deh? Iya, aku nggak ngeh deh kayaknya deh. Nggak kali. Udah lama kok, udah lama. Udah lama ya. Ya gitulah. Banget. Gila, akhirnya bisa ke Jepang, semoga someday bisa ke Kumamoto. Amin. Barengan kita ya ke Kumamoto. Amin. Dijamin nangis lihat patung Luffy sih. Aduh, gila. Ya udah, terima kasih Iren sudah mampir ke Sanigo. Makasih banyak sudah menceritakan banyak pengalamannya. Iya. Dan sudah terverifikasi nakama. Benar. Karena dia nggak hanya nonton sebagai FOMO aja. Iya. Dia benar-benar tahu Bonchan di mana. Filosofi di balik itu semua. Filosofinya. Pengaplikasian dalam Benar, kehidupan nyata. Dia benar, benar. Gue benar. tadi impressed banget loh denger dia ngomong. Benar-benar Iya. kayak, oh iya beneran anak ini. Verified. Terakhir sebelum kita tutup, kalau ada buah iblis di dunia ini, Iren mau makan buah iblis apa dan kenapa? Ini nih. Kok aku kayak feeling ya ada pertanyaan ini gitu. Kayak pas lagi jalan ke sini, kayaknya ada pertanyaan buah iblis tapi apa ya gitu kan. Apakah sama buahnya Brook juga atau buah lain? Tapi kalau misalnya aku nggak pengen makan bisa nggak Kak? Nggak pengen makan? Nggak pengen makan. Kenapa? Jadi cuma sebagai pajangan? Atau apa tuh? Pokoknya aku nggak pengen makan buah iblis sama sekali karena aku pengen bisa berenang. Ah. Soalnya dalam Lagi kehidupan nyata jawabannya aku ya. tuh nggak bisa berenang. Oh gitu? Ya, berarti kebetulan dong. Makan aja buah iblis. Makan aja gitu. Makan aja kalau gitu mah. Makan Kalau aja. Tapi nggak apa bisa. ya kalau bisa makan kayaknya Berarti masih mau belajar dia. masih mau belajar berenang. Apa ya? Buah. Oh ini. Buah iblis yang bisa menghilang. Suke-suke? Suke-suke Nomi. Punyanya Iya, Siri Absalom sekarang. ya? Iya, Absalom. Iya, iya. Kenapa? Karena kadang ada situasi kan nggak tahu mungkin aku menganggap diriku introvert ya. Jadi kalau misalnya lagi kayak di keramaian atau situasi yang gue nggak suka nih, gue pengen menghilang gitu. Invisible gitu. Oh, menarik ya. Menarik. Pengen jadi Brook dan suka menghilang. Ah, Itu dia. Gak Sebenarnya konsisten udah ya ada dia. benang merahnya tuh. Ada benang merahnya. Benang merahnya enggak lah, apa kita nggak mikir dia Enggak seperti lah, itu. enggak lah. Enggak kalau benang Oh, merah. enggak. Gue paham. Enggak. Mesum lagi nih Itu kayaknya. lebih bahaya, itu lebih Tanpa bahaya. dia sadari sebenarnya. Sadari. Gue pengen jadi Brook dan gue suka-suke. Nah, udah apalagi itu. Apa sebenarnya aku tuh Sanji kali ya? Nah, sebenarnya Sanji dia sebenarnya. Anjir. Ya udah, makasih kan sekali lagi. Thank you. Terima kasih juga Nakama sudah nonton podcast ini sampai habis. Jangan lupa di-subscribe. Ternyata kamu wibu. Di-follow juga podcast Sanigo. Datang juga ke sini ya. Benar, boleh datang juga ke One Piece Cafe kalau mau nonton. Setiap hari Senin kita ada di sini ya. Oke. Dan jadwal-jadwal yang randomnya, kapan syutingnya, pantau aja di sosmed gua. Ya. Kalau gitu, gua Renafrianus. Gua asisten Matsuge. Gue Iren. Pamit Nakama, thank you semuanya, bye. Bye.